jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu Indah. Kita sedang membahas masalah yang ini penting untuk kita pelajari, apalagi untuk suami istri atau pasangan yang siap-siap untuk membangun rumah tangganya. Kita sedang membahas tema, tok tok tok, assalamualaikum, papa pulang. Masya Allah. Langsung aja pertanyaan aku tadi sama Bunda Tuti yang tadi aku potong, sengaja aku potong biar Iya jamaah nih, yang ada Kak di rumah Suhani nih, Bunda udah penasaran. Aku penasaran, jamaah juga pasti penasaran. Aku ulangin lagi, bener gak sih kalau kita mau memberikan nafkah batin itu tidak boleh dalam keadaan tanpa busana. Karena nanti setan akan ikut dalam hubungan itu. Tadi kan Bunda bilang ini ada hadisnya, ya kan? Dan aku potong. Kalau gitu sekarang mohon penjelasannya Bunda Tuti, silakan. Baik, terima kasih jamaah-jamaah. Tema kali ini sangat indah sekali. Ini merupakan satu kode, simbol, komunikasi. Suami di kantor sudah bilang, karena kan namanya hasrat itu kadang-kadang kita tidak bisa tahu kapan datangnya, kapan kita tiba-tiba gitu. Nah ketika suami itu dari kantor atau dari tempat pekerjaan sudah berhasrat, memberikan kode, mama, assalamualaikum mama, papa pulang. Berarti di sini kan istri sudah paham. Ya Pak Ustadz ya, maka ketika datang ke rumah jangan langsung terburu-buru. Tadi adabnya ketika kita melaksanakan nafkah batin suami dan istri sudah dijelaskan oleh Habib, oleh Ustadz Maulana. Ada etikanya, ini Islam sangat indah sampai detail seperti itu dijelaskan. Jadi ketika kita melaksanakan nafkah batin jangan langsung apalagi tidak berwudu dulu karena sudah hasrat tidak terbendung. Langsung saja sampailah ketika datang itu langsung melepas semua dan langsung melakukan kewajiban nafkah lahir dan batin suami dan istri. Maka di sini dalam agama Islam itu diajarkan ada hukum, ada adab. Kalau hukum itu menjelaskan tentang bagaimana tentang perintah dari Allah, kalau kita laksanakan kita mendapatkan pahala. Kalau kita langgar mendapatkan dosa. Dan kalau hukumnya itu wajib, kalau dilaksanakan mendapatkan pahala, ditinggalkan berdosa. Dan bagaimana ketika kita melaksanakan nafkah batin ini suami istri karena sudah tidak tahan misalkan sudah waktunya sampai lupalah berdoa, lupalah berwudu. Maka di situ dikatakan janganlah kalian bersetubuh dalam keadaan telanjang. Tetapi ada hadis lain mengatakan boleh kalian melihat aurat satu istrimu, kemudian hamba sahaya, bahkan ketika kita menyikapi dari hadis ini merupakan hadis yang sangat indah. Jangan sampai kita dianggap bahwa ini hadisnya memang dhaif, tetapi itu menjadikan kita untuk bagaimana tata cara, adabnya. Nabi itu ketika melaksanakan nafkah batin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi itu menutup kepalanya. Itu saking bahwa dikhawatirkan setan ketika melakukan kita kewajiban akan ikut manakala kita dalam keadaan telanjang atau manakala kita tidak berdoa, minimal kita berdoa itu. Dan ketika kita sama-sama melepas maksimal atau sampai lupa berselimutlah supaya tidak disamakan kita dengan keledai. Oh. Nah itu artinya sampai sedetail itu pun ajaran agama Islam itu indah. Ya. Artinya dijelaskan, sholat juga dijelaskan, bagaimana kita kostum untuk sholat, bagaimana kita mau berkondangan, bagaimana kita di rumah, bagaimana kita untuk formal, bagaimana pakaian untuk non formal, bahkan ketika mau melakukan nafkah batin pun kalau bisa adalah pakaian untuk itu gitu. Biar setan itu nggak nimbrung itu. Iya, karena memang ketika kita dalam keadaan telanjang itu setan akan mengikuti ketika kita melakukan nafkah lahir dan batin atau nafkah batin suami dan istri. Jadi dianjurkan di sini adalah pakailah selimut atau jangan sampai tidak sama sekali ada baju atau selai kain pun yang menempel kepada tubuh kita saat melaksanakan kewajiban. Karena kan itu ibadah. Ya. Dan itu disaksikan oleh malaikat kan. Ya. Nah kita kan sehari-hari ini kan malaikat mengiringi kita. Ya. Dan ketika kita sedang melakukan pun malaikat juga akan melihat. Maka kita adabnya di situ. Maka di situ adab. Tapi manakala kita dua-duanya telanjang pun mohon maaf tanpa busana Tanpa pun busana. kalau suami istri ada yang mengatakan sebagai ulama diperbolehkan saja. Diperbolehkan tapi tetap ditutup selimut Iya, itu tapi ya. kalau kita bisa berselimut atau ada selembar kain itu lebih baik. Masya Allah, berarti Gitu memang ya. sebenarnya kan Islam mengajarkan semuanya dengan tata caranya yang indah Iya, ya. benar. Semua ada adabnya, ada aturannya. Cuma kadang orang mungkin berpikir,
ngapain sih ribet banget terlalu bertele-tele apa segala macam. Sebenarnya kan semua untuk kebaikan kita Iya ya. benar, untuk kebaikan. Karena memang itu betul-betul ada akhlak ya gitu. Ada Sampai itu pun Rasulullah SAW itu mengatakan silakan, tetapi kalau bisa selembar yang bisa menutupi atau selimut lah gitu lah. Masya Allah. Dan Iya. kalau kita ngikutin peraturan kadang-kadang juga asik loh Bunda. Iya, Ya, tapi nggak kalaupun selebor tidak juga ya nggak apa-apa. Iya, Masya Kalaupun Allah. tidak. Terima kasih Bunda. Sama-sama, Untuk Kak Sony. pencerahannya, Masya Allah. Pencerahan buat saya, buat jamaah yang ada di rumah juga. Karena ini memang sesuatu yang penting yang harus kita bahas. Jadi jangan cuma Iya. menganggap ini tabu. Karena memang pelajaran seperti ini yang akhirnya jadi bekal kita untuk ibadah suami istri ya Bun ya. Iya, Masya benar. Allah.